semuanya. Senang sekali ya Kak Yanti hari ini dapat bertemu dengan adik-adik. Nah, Kak Yanti yakin hari ini adik-adik pasti tetap semangat. Sudah siap semua untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Yanti mengajak semua kita untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Kita bangkit berdiri, sikap berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang minggu kami ya Bapa, di sepanjang malam kami hingga pada pagi ini. Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat. Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat sekolah minggu. Walaupun terbatas ya Tuhan, tapi kami yakin Engkau turut hadir di dalam ibadah kami pada hari ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati kami di dalam ibadah kami ya Tuhan. Ajar kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang taat. Tuhan juga berkati setiap lause yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa meminta pertolongan Tuhan. Sekarang Kak Yanti mau ajak kita semua kita menyapa Tuhan melalui puji-pujian kita pada hari ini. Nah, pada pagi ini Kak Yanti mau mengajak kita untuk menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Kita pakai gerakan ya. Adik-adik tetap posisi berdiri. Kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan telah pelihara hidupku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih Tuhan telah pelihara hidupku setiap hari. Matahari bersinar, bernyanyi, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, tadi kita sudah menyapa Tuhan, bagaimana Tuhan telah memelihara hidup kita, dan kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Biarlah kasih Tuhan itu yang juga membawa sukacita dimanapun kita berada. Walaupun dalam situasi yang sulit, kita harus tetap bersukacita dan percaya kalau Tuhan tetap menyertai hidup kita. Kita mau menyanyikan satu pujian kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam
wajahmu ada kemuliaan Allah. Adik-adik, hari ini Kak Yanti mau ajarkan satu lagu baru. Sebenarnya lagunya enggak baru-baru amat sih ya. Ini lagu waktu Kak Yanti masih sekolah minggu. Nah, lagu ini mengingatkan kita agar kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh malas-malasan. Tidak boleh malas beribadah, tidak boleh malas berdoa, tidak boleh malas untuk berbakti sama orang tua, sama Tuhan juga. Adik-adik, hari ini lagunya itu judulnya Jangan Engkau Malas. Kita latihan sama-sama ya. Jangan engkau malas berbakti, jangan engkau malas memuji Tuhan, jangan engkau malas berdoa. Ingat-ingat, jangan malas-malas, itu tidak baik. Siapa yang malas, Tuhan tidak suka. Sekali lagi ya. Jangan engkau malas berbakti, jangan engkau malas memuji Tuhan, jangan engkau malas berdoa. Ingat-ingat, jangan malas-malas, itu tidak baik. Siapa yang malas, Tuhan tidak suka. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kali ini Lose Cahya akan membawakan firman Tuhan bagi kita semua. Adik-adik, siapkan Alkitabnya, duduk yang tenang agar kita semua bisa jadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan jangan lupa buat adik-adik yang sudah menghafalkan ayat hafalan, videonya untuk dapat dikirim kepada lose-losenya untuk dapat mendapatkan kupon buat adik-adik nanti yang bisa hafal akan mendapatkan 1 poin. Jadi tetap semangat sekolah minggu. Ya, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari tutup matanya, lipat tangan, dan menundukkan kepalanya. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih juga untuk hari ini kami dapat berkumpul untuk beribadah kepadamu, untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Dan kiranya Engkau berkati masing-masing dari kami, agar firman yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami Bapa, dalam kehidupan kami masing-masing setiap harinya. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman. Kiranya Engkau memberkati, Engkau yang memakai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman dengan baik. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman pada pagi hari ini diambil dari Matius 25 ayat 14-30. Bisa sambil dibuka di Alkitabnya. Kita akan membawakan cerita tentang perumpamaan tentang talenta yang Yesus beritakan kepada jemaat-jemaat di tempat itu saat itu. Jadi ceritanya itu seperti ini. Suatu kali ada seorang tuan, seseorang yang kaya, akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Lalu ia menyiapkan barang-barangnya, ia menyiapkan segala macam keperluannya dan termasuk kendaraannya juga. Lalu setelah itu ia memanggil 3 orang pelayannya. Lalu pelayan-pelayannya itu datang kepada dia dan menghampiri dia. Lalu tuannya ini memberikan 5 buah talenta kepada pelayan pertama, lalu memberikan 2 talenta kepada hamba yang kedua, lalu ia juga memberikan 1 talenta kepada hamba yang ketiga, masing-masing menurut kesanggupan dari hamba-hambanya. Lalu setelah itu tuan itu pun pergi berangkat untuk perjalanannya. Lalu hamba-hambanya itu pun ada yang bersuka, ada yang tidak. Mereka yang 2 hambanya yang bersuka cita,
pergi ke pasar untuk mengusahakan talenta yang diberikan oleh tuannya itu. Hamba pertama, dia pergi ke toko bunga, toko tanaman. Dia lalu membeli tanaman di situ dan untuk bertransaksi dengan penjual di sana. Lalu ia pergi dan mengusahakan tanaman yang telah ia beli. Dan mengusahakan, lalu ia menjual di pasar itu lagi untuk menghasilkan laba dari usahanya, ya, atau keuntungan dari usahanya. Nah, begitu juga dengan hamba yang mendapatkan dua talenta dari tuannya. Tetapi hamba ketiga tidak ada di pasar itu. Kemanakah dia? Sepertinya hamba ketiga itu tidak bersuka karena hanya memperoleh 1 talenta dari tuannya. Lalu tidak lama setelah itu, setelah mereka menunggu, lalu tuannya pun pulang kembali ke rumahnya. Dan kedua hambanya datang menyambut dia. Lalu hamba pertama menghadap kepada tuannya dan memberikan 5 talenta yang awal, yang pertama kali diberikan oleh tuannya, dan memberikan juga keuntungan 5 talenta yang telah dia usahakan. Lalu tuannya mempersilahkan dia masuk ke dalam rumahnya untuk bersuka cita bersama tuannya. Lalu hamba kedua, ia juga menghadap tuannya dan memberikan 2 talenta yang tuannya berikan pertama kali. Lalu ia juga memberikan 2 talenta atas keuntungan yang ia peroleh. Dan tuannya juga bersuka cita dan mempersilahkan hambanya untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu tuannya melihat dari jauh, ada hamba ketiga datang kepada dia dengan membawa peti. Nah, hamba ketiga ini akan membuka petinya, dan sepertinya itu petinya besar dan banyak isinya. Tuannya ini bersuka cita karena pasti banyak isinya. Tapi di dalam peti-peti itu terdapat peti yang kecil lagi dan lebih kecil lagi. Lalu hamba ketiga ini memberikan peti yang kecil itu kepada tuannya, dan di dalam peti itu terdapat 1 talenta yang tuannya berikan dan tidak diusahakan oleh hambanya. Lalu tuan itu marah dan memanggil hambanya yang pertama, memberikan 1 talenta itu kepada hambanya yang pertama, dan ia mengusir hambanya yang ketiga keluar dari rumah. Adik-adik, dari cerita tadi kita bisa paham bahwa Tuhan itu digambarkan seperti tuan di dalam cerita tadi, dan kita manusia digambarkan sebagai pelayan-pelayannya. Dan talenta yang tadi tuannya berikan kepada hambanya itu seperti bakat yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Dan masing-masing kita menerima bakat-bakat yang jumlahnya berbeda. Ada yang menerima 5, ada yang hanya menerima 2 bakat, ada pula yang menerima hanya 1 bakat. Tetapi semuanya itu adalah berkat dari Tuhan. Dan kita juga harus tetap bersuka cita meskipun kita hanya menerima 1 bakat dari Tuhan. Dan kita juga harus tetap mengusahakan seperti pelayan yang pertama dan kedua tadi. Dan kita juga tidak boleh iri kepada orang lain, yang berarti kita tidak boleh menyimpan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita harus kita kembangkan untuk pelayanan kita kepada Tuhan. Contohnya nih, misal ada adik-adik mungkin yang mempunyai talenta itu menyanyi. Jadi adik-adik jangan menggunakan talenta menyanyi itu malah digunakan untuk berbicara kotor atau menghina teman atau marah-marah, karena hal itu akan membuat Tuhan tidak suka. Jadi untuk itu, pakailah bakat kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Nah, untuk ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 6 ayat 6 yang berbunyi, "Hai pemalas,
pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sekali lagi, teman-teman buka dulu ayat Alkitabnya, Amsal 6 ayat 6 yang berbunyi, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Firman Tuhan untuk hari ini sampai di sini saja. Marilah kita tutup firman Tuhan hari ini dengan kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih juga untuk firman yang telah Engkau sampaikan kepada masing-masing dari kami, Tuhan. Dan kiranya firman yang telah kami dengar dapat jadi berkat bagi kami, dan juga bakat-bakat yang telah Engkau berikan kepada masing-masing dari kami dapat kami kembangkan dan dapat kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu, dan juga menjadi berkat bagi lingkungan kami, Tuhan. Dan inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin.